Terus balik lagi sama gue Channel Metin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga others teman-teman ya. Jadi hari ini baru bisa upload malam ya, besok saya usahakan untuk pagi teman-teman uploadnya. Kemudian di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya itu saya akan upload teman-teman ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Nah baru mulai dari Selasa sampai hari Minggu itu kemungkinan besar saya nggak bisa upload video karena mau ke luar kota lagi teman-teman ya. Oke, jadi terakhir ada saya bahas juga nih untuk Bitcoin kemarin ya, lanjut drop lagi dan ya market di sini masih lanjut merah merona. Cuman memang ada beberapa altcoin yang sudah mantul ya, walaupun mantulnya juga belum begitu kerasa ya teman-teman sebenarnya. And then kita udah memasuki minggu terakhir di Februari. Sekarang aja udah tanggal 26, berarti tinggal 2 hari lagi teman-teman ya. Tidak seperti apa yang kita harapkan bulan Februari ini ya, dengan segala macam kekecewaan. Mungkin teman-teman juga sangat-sangat kecewa ya dengan apa namanya yang terjadi di dari bulan Desember, pertengahan, Januari, dan ini Februari gitu. Market nggak kunjung pulih, malah terus kita mengalami pelemahan gitu ya. So ya kemarin juga sudah masuk, kemarin malam lebih tepatnya udah masuk ke extreme fear teman-teman ya. Sekarang baru ada mantul dikit di fear teman-teman. And then kita lihat dulu ya di sini untuk Bitcoin ETF flow ya. So far sih tanggal 25 Februari ini adalah outflow terbesar sepanjang ETF Bitcoin ini sudah bisa diperdagangkan nih. Kita bisa lihat tuh ya. Di sini adalah terbesar teman-teman per tanggal 25 Februari. Cuman yang menariknya adalah untuk BlackRock ya. Ini kan kita lihat ya penjualan terbesarnya dibanding tanggal 25. Ya ini belum, nggak lebih besar lah intinya gitu ya. Jadi mereka tetap outflow tapi tidak terbesar teman-teman. Cuman ya beberapa untuk institusi yang lainnya ini malah ada beberapa yang terbesar nih ya teman-teman, seperti Fidelity ini terbesar. Kemudian what else ini, Invesco terbesar. And then ini Franklin ya, sama beberapa yang lainnya ada yang terbesar juga teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat untuk ETF Ethereum-nya bagaimana ya. Di sini kita bisa lihat untuk Ethereum sih kemarin outflow lagi ya, per 20 sampai 25 Februari ini terus-terusan outflow teman-teman ya. Jadi ya balik lagi ya, karena ketidakpastian di market ya, tentu karena Trump ya, perang dagang, tarif dagang dan lain sebagainya ya, ini market benar-benar dibuat kesulitan sekali ya. Jadi ya tinggal kita lihat lagi gitu, tunggu 2 hari lagi untuk kita lihat closing Februari seperti apa. Kemudian kita sambut Maret teman-teman dengan harapan baru ya, tentunya juga semangat yang harusnya juga tetap ada ya untuk teman-teman semua, dikuatkan ya. Saya berharap juga seperti itu untuk market bisa ya setidaknya lebih enak dilihat lah di bulan Maret ya. Karena ya anything can happen, dan sebelum tarif dagang itu diberlakukan di tanggal 2 April teman-teman ya. Kita lihat juga untuk liquidation heat map ya, di sini per 3 hariannya sih tebal di bagian atas nih teman-teman ya, di sekitar di sini 92.500, 93.400-an dan di 96.600-an dolar nih. Tebal di range atas, minimal yang bawah-bawah ini udah kejemput nih. Ya jadi memang condong orang-orang lebih banyak sekarang yang melakukan sell short. And then kita lihat dulu untuk dari segi Bitcoin Dominance ya. Bitcoin Dominance gimana? So far sih kemarin memang ya dia udah break. Ini kalau kita lihat secara time frame 1 hariannya ya, di sini kemarin ada saya marking yang dia berpotensi untuk visit di higher level sebelumnya, dimana itu potensi untuk double top ya. Dan kita lihat syukurnya langsung dibanting red candle besar di sini teman-teman, bukannya tiang lagi. Kalau tiang di sini wah itu lebih, wah altcoin udahlah pusing lihatnya teman-teman ya. Cuman ya bersyukur malah red candle kita dapatkan closing seperti ini. Jadi bisa dibilang juga ini false break atau fake out juga teman-teman ya, terhadap box merah yang saya tandain itu menjadi peluang sebenarnya untuk A, B, and then C gitu teman-teman ya. Ini masih bisa ya, karena kenapa saya bilang masih bisa ya, ini cuman sekedar retest dan ya bikin tail candle aja gitu. Karena kita bisa lihat langsung next candle-nya dibanting seperti itu, maka menurut saya ini masih valid teman-teman ya. Nih, ini masih valid. Dia cuman ya break kemudian langsung kebanting lagi gitu, cuma dites aja teman-teman ya.
So untuk UFC-nya masih sama ya teman-teman di 59,6%, dimana ini ada tahanan sebelumnya. So sekarang area sekarang yang wajib sekali di break sama si Bitcoin dominance adalah di area ini teman-teman. Ini coba saya tandain dulu dengan warna orange. Nah di 60,6 sampai 60,5% lah. Ini yang perlu di break. Ya jadi at least ketika dia drop seperti ini, ya dia naik bertahap seperti ini, ya retest aja nih terhadap EMA21 time frame 4 jam, kemudian untuk lanjut turun lagi mungkin retest ke 60,4 sampai 60,6% ya. Jadi ini sekali lagi yang perlu dipantau ya untuk saat ini. Kalau misalkan dia lanjut turun pun ya berarti ya ini UFC di sekitar 59,6 atau sedikit lebih bawah di sekitar 58,7, antara dua ini teman-teman untuk target penurunan. Jadi ABC seperti itu teman-teman ya. And then untuk Bitcoin gimana, kita lihat dulu secara weekly ya. Weekly sebenarnya dia posisi di bawah EMA21 ya, kelihatannya mengerikan. Tapi kalau kita lihat nih pada pergerakan sebelumnya, ini juga pernah kok ya secara weekly by the way ini pada 24 Juni nih 2024. Ujung-ujungnya dia bikin tail candle ke atas nih, naik lagi di atas EMA21 nih. Kemudian pernah nggak dia akhirnya benar-benar drop di bawah atau closing di bawah EMA21? Pernah nih tuh ya. Nih drop di bawah nih pada 1 Juli ya, kemudian drop lagi di bawah nih pada 29 Juli, kemudian drop lagi nih di bawah nih berhari-hari nih dari ya ini malah bulanan teman-teman, dari 5 Agustus sampai pertengahan September nih tuh teman-teman, 1 bulan lebih bermain di bawah EMA21 ya secara weekly. Kemudian perlahan dia malah recovery dan akhirnya running ya, pump teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukanlah sebuah akhir ya bisa dibilang, karena kita bisa melihat juga untuk secara datanya pada pergerakan-pergerakan sebelumnya ini beberapa kali memang dia berada di bawah EMA21 kok secara weekly time frame ya. Jadi menurut saya ya tinggal kita lihat dulu nanti closingnya seperti apa weekly-nya. Dan kalau kita lihat pada peristiwa atau movement sebelumnya nih bermain di EMA21 waktu dia posisi di pucuk pun ya akhirnya di recovery lagi gitu. Di sini juga nih ya, dia udah run up kemudian dia bermain nih ya tuh 1 bulanan di bawah EMA21, akhirnya dia run up lagi, break lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa kali dia bermain di bawah EMA21 tuh memakan waktu sekitar 1 bulanan ya, kalau memang dia sideways-nya lama banget ya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau memang dia nantinya seperti ini bisa juga gitu ya. Oke, dia cuman retest sih sebenarnya ini di EMA21 and then gak lama beberapa minggu ke depan udah rebound lagi gitu, bisa. Tapi kalau kita lihat beberapa movement yang lain ya di sini juga ya at least dia sideways sekitar 1 bulanan teman-teman ya. Kemudian secara daily gimana? Nah dailynya sebenarnya tadi closing bagus ya, cukup oke lah. Saya bilang masih cukup oke karena dia bikin tail candle setelah dia drop ya, retest di beberapa tail candle ini ya, dimana saya markingin area ini. Sebelumnya ada area bawah ini di bawah box hijau ya. Ketika dia udah run up seperti ini ya, dia pump and then dia adanya creating base dulu di sini before harganya lanjut naik lagi ya. Berarti kan memang di sini adanya buyers lagi nih teman-teman yang mampu ngangkat harganya si Bitcoin ke 100.000 nih ya. Jadi level area tersebut belum di testing nih, terakhir dites itu pada 15 November 2024 teman-teman, dan akhirnya per kemarin dan hari ini dites lagi teman-teman ya. Jadi memang ini menjadi area yang perlu sekali diperhatikan untuk pos saat ini ya, sekitar 85 sampai 88 ribu dolar untuk si Bitcoin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di situ drop lagi kemana bro, ini teman-teman bisa pantau area imbalance secara daily time frame nih ya. Ini di sekitar 81.470 sampai 85.000 dolar ya. Ini adalah area imbalance-nya untuk secara daily ya, TF1 day. Kayak gini teman-teman ya. Tinggal kita lihat dulu nanti closing besok seperti apa, kemudian closing weekly-nya dan ya itu seperti apa. Tinggal beberapa hari lagi ya. Ya harap bersabar balik lagi ya. Cuman yang menurut saya bisa diperhatikan sebenarnya ya, ini kan sebelumnya ada falling wedge, cuman ya dia sempat break tapi ya nggak mampu di follow up dengan baik ya. Ini coba akan saya hapus beberapa tanda ini teman-teman ya. Oke. So kalau memang kita lihat di sini ini bisa juga terbentuk ABC, bisa teman-teman ya. Sebentar coba kita cek
wait a minute. Nah ini ya, ini bisa juga teman-teman, ini A, and then ini B, and then ini C teman-teman. Nah C-nya antara area sekarang atau di area imbalance teman-teman ya, before dia going up lagi. Itu menurut saya masih possible terjadi ya, dimana waktu dia ke wave B nya ini lebih condong makan waktu lebih lama ya. Ini agak lebih tersideway, kemudian drop lagi, dan ya sekarang OTW sih sebenarnya untuk finishing wave C nya dia gitu ya. Jadi saya pribadi melihat ya, semoga udah nggak lama lagi kita mendapatkan koreksi seperti ini before kita melihat dia rebound dulu ya. Entah nanti apakah memang kita mendapatkan malah 5 wave ya. 5 wave tuh kayak gimana bro? Sebentar ya, bisa aja nanti seperti ini ya. Ini A, and then ini B, and then ini C, and then ini D ya, sebelum dia lanjut lagi nih ya, ngejar I-nya gitu teman-teman. Ya bisa. Cuman yang perlu diperhatikan ini dulu aja deh gitu ya. Apakah nanti untuk wave C-nya ini finishing, kemudian by the time malah market recovery nih. Recovery dan mampu reclaim dari high di 99.400-an dolar ini ya. Ini mampu di break, wah ini untuk pertanda dia bisa run up lagi teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi concern untuk teman-teman nanya gimana nih nanti tandanya kalau misalkan untuk invalid dia lanjut turun lagi ya. Ini dulu ya area 99.500 sampai 100.000 itu minimal di break dulu ya, baru nanti dia retest ya. Ini adanya peluang untuk dia lanjut rally kembali ya. Tapi sebelum atau selama ini belum terjadi ya, maka masih peluang aja nanti dia drop kayak gini. Mungkin dia cuma retest ke 92 ribuan something gitu ya, 92, 93, 94, kemudian dia malah lanjut turun kayak gini ya, ngejar area yang lebih bawah mungkin di 80 ribu, 81 ribu gitu ya. Ini masih bisa terjadi, tapi untuk invalidasinya area wave B ini harus mampu di reclaim ya. Di reclaim baru nanti kita bisa melihat peluang atau probabilitas lebih besar untuk Bitcoin recovery ya. Oke, kemudian untuk secara others ya, ini yang nanyain altcoin gimana, sebenarnya masih belum terlalu banyak pergerakan. Ini juga udah saya update kemarin. Others ini adanya sebuah trendline keramat ya, dimana ini ada saya tandain juga area imbalance juga secara daily, dan ini menjadi dua area tahanan yang benar-benar penting di 211 billion sama di 232 billion teman-teman ya, dimana ini yang pertama adalah SNR, kedua baru kita lihat imbalance plus juga trendline. Jadi ini ada dua area penting sebenarnya untuk altcoin ya. Ini market cap altcoin di luar top 10 teman-teman ya, by the way. Jadi ya di sini mungkin kita ada expect ya, memang dia benar nih ya, di sini adanya pemantulan tuh. Kita lihat tuh ada mantul, adanya bullish candlestick ya. Cuman itu aja nggak cukup memberikan kita konfirmasi. Setidaknya ya untuk kita melihat lebih oke lagi, area ini harus mampu di take out nih. Nih di 264 sampai 278 billion. Ini harus mampu di take out dulu. Jadi by the time nanti ini di take out, wah ini adanya probabilitas lebih besar ya untuk si others ini yang ngetes trendline resisten keramat teman-teman. Nah ya, ini juga ada SNR sebelumnya tuh ya, jadi mungkin ya di sekitar area ini lah range-nya tuh ya, di sekitar 307 sampai 315 billion teman-teman ya. Palingan itu dulu yang menjadi concern untuk yang nanyain altcoin ya. Jadi ini bisa dipantau dua area krusial yang penting dan wajib sekali dipertahankan sama others kalau misalkan teman-teman mau melihat ya altcoinnya nanti bisa run up lagi. Nah sekarang juga kalau diperhatikan sebenarnya untuk movement secara daily ya, pada others kita lihat nih pada bottoming level movementnya, dia bikin atau create yang namanya lower low teman-teman nih. Ini low, lower low ya. Kemudian kita lihat nih pada RSI, ini low and then ini higher low teman-teman tuh ya. Jadi di sini adanya bullish divergence sebenarnya secara daily pada others teman-teman ya. Jadi ya hopefully dari sini dia mampu recover dulu, rebound dulu, at least retest nih di box orange ini, baru nanti kita lihat apakah dia mampu break atau dia malah drop lagi nih, reject lagi teman-teman ya. Jadi itu palingan yang bisa diupdate untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Besok saya update lagi ya untuk Bitcoinnya. Dan tetap semangat buat teman-teman ya. Sampai jumpa untuk next video.